Huzur bersabda, buktikanlah dengan amalan dan buatlah perencanaan sedemikian rupa di mana setiap mubaligh hendaknya memposisikan dirinya sendiri sebagai prajurit dan berdasarkan itu akan memperhatikan apa saja kewajiban dan tanggung jawab saya, bagaimana saya dapat memenuhi itu semua, dan jika itu tidak dapat terpenuhi, apakah saya tidak tergolong ke dalam orang-orang yang tidak memenuhi janjinya? Itu yang utama. Selebihnya hanya kata-kata belaka. Seseorang dapat mengklaim sesuka hatinya. Lakukanlah islah perbaikan, perhatikan bagaimana standar ibadahnya. Berapa banyak di antara Anda yang melakukan tahajud secara dawam, yakni yang memenuhi hak tahajud dengan sebenar-benarnya? Berapa di antara Anda yang melakukan salat dengan baik, dengan khusyuk dan khudu? Berapa di antara Anda yang menilawatkan Al-Quran Karim dengan memahami apa yang sedang ia baca? Berapa di antara Anda yang membaca tafsirnya dan dapat memahaminya? Berapa di antara Anda yang menelaah buku Hadrat Masih Maud alaihissalam dan meraih pengetahuan darinya? Karena darinya lah kita mendapatkan ilmu kalam. Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para mubalighin dan juga para mahasiswa jamiah. Padahal jika mereka membaca buku Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka mereka akan mendapatkan jawabannya di dalam buku-buku tersebut. Artinya, mereka membacanya dengan tidak seksama, dan mereka tidak mengutip informasi yang mereka perlukan dari buku-buku tersebut. Adapun beberapa di antaranya yang memiliki pengetahuan lebih, terkadang timbul pemikiran di dalam benaknya bahwa kami memiliki ilmu yang lebih, sehingga merasa lebih unggul dari yang lain. Padahal, sering sekali saya sampaikan, khususnya kepada para mubalighin, satu bait puisi karya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sangat mendasar, yang harus kita ingat, yang berbunyi, anggaplah diri sendiri sebagai yang paling buruk di antara yang lain. Mungkin dengan itu kalian akan masuk ke Darul Wisal, jadi tempat bertemu di surga nanti. Itulah yang utama, yakni untuk meraih Darul Wisal. Inilah yang menjadi tujuan dan target, yang untuk itu bagaimana kita harus membuat perencanaan, yang dengannya kita dapat sesegera mungkin dapat menyampaikan pesan Ahmadiyat dan jemaat di setiap penjuru Kanada. Jika Anda bekerja dengan sungguh-sungguh dan memahami tanggung jawab masing-masing, maka insya-Allah ta'ala mubaligh dapat melakukannya. Ini merupakan suatu pemikiran, namun jika mengeluh dengan mengatakan bahwa kita tidak memiliki sarana itu ini, padahal meskipun tidak ada sarana, apapun sarana yang ada, bekerja keraslah dengan memaksimalkan sarana tersebut, tempuhlah jalan dan cara yang baru, itulah tugas Anda. Jadi Anda harus bekerja dengan memanfaatkan sarana yang ada. Di setiap tempat di dunia ini, kekurangan sarana selalu ada. Untuk itu, para pakar ekonomi, yakni yang mahir dalam bidang ekonomi, mengatakan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan sumber daya yang minimum. Anda harus melihat, yakni dengan sarana yang terbatas, seberapa banyak faedah yang bisa kita raih. Dan untuk itu, munculkanlah ide dan cara-cara baru, alih-alih berpikir bahwa Bapak Amir tidak memberikan sarana ini kepada saya, Bapak Missionary in Charge tidak memberikan fasilitas ini kepada saya masih belum punya ini dan itu, di rumah saya masih belum ada ini dan itu, sehingga pikiran menjadi belum tenang. Padahal ketika Anda telah mewakafkan diri Anda, jangan lagi mengkhawatirkan itu dan ini. Yang harus Anda pikirkan adalah, saya harus melangkah sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik saya. Dan pemilik itu adalah Allah Ta'ala, yang telah memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada kita, perihal bagaimana kita harus bekerja dengan tanpa pamrih. Jika itu diamalkan, insya Allah keberhasilan akan selalu diraih. Begitu juga bagi mereka yang dapat bekerja dengan baik, atau yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak, hendaknya jangan bersikap takabur. Mereka harus berusaha untuk mentransfer dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain dengan penuh kerendahan hati, alih-alih dengan banyak men-share pemikiran di sosial media, lalu terjebak dalam berbagai perdebatan, lalu kedua belah pihak saling mengklaim bahwa pendapatnya lah yang benar. Yang menjadi pertanyaan adalah,
andil apa yang telah diberikan oleh perdebatan di media sosial itu bagi kemajuan jemaat? Yang seharusnya menjadi target Anda adalah Anda harus bekerja untuk kemajuan jemaat, bukannya dengan menzahirkan kehebatan ilmu kita atau mencoba untuk meyakinkan orang lain dengan keilmuan kita. Manfaat apa yang bisa diraih dari itu? Sejarah masa lalu membuktikan bahwa selalu terlahir orang-orang yang berbeda pandangan dan pendapat. Terlahir para fuqaha dan banyak ahli hukum dan aliran pemikiran yang berbeda, sehingga keretakan yang tercipta semakin besar di kalangan mereka. Kita tidak boleh menciptakan keretakan seperti itu di antara kita sendiri. Anda harus bekerja bergandengan tangan. Jika seseorang mengetahui sesuatu hal yang baik, maka beritahukanlah kepada yang lainnya, dan beritahukanlah sedemikian rupa sehingga pihak kedua tidak merasa sedang didebat. Beritahukanlah dengan cara layaknya kita berbagi satu sama lain, supaya keilmuan kita meningkat. Jika masih ada kekurangan dari apa yang saya fahami, maka sampaikan bagaimana cara untuk melengkapi kekurangan tersebut. Jika kekurangan ada pada Anda, silakan fahami apa yang saya sampaikan. Ini membutuhkan adanya saling pengertian yang harus selalu ada di benak setiap para mubaligh.